tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get it. Jalannya diskusi penyusunan rencana tindak lanjut, ya, rencana tindak lanjut setelah ini yang akan dilakukan oleh para kepala sekolah untuk melakukan penanganan, ya, maupun juga pencegahan di lingkungan satuan pendidikan yang dia pimpin. Tentu langkah awal bikin tim PPK-nya dulu, tapi kan tim PPK ini nggak berhenti sampai pembentukan, harus ada juga program-program terkait pencegahan maupun penanganan. Pencegahan baik untuk murid, guru maupun orang tua. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. SMA Bandar Lampung akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini diskusi singkat, Ibu, terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Di situ sudah nampak di slide kami buat yang pertama uraian kegiatan pencegahan terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan sosialisasi tentang tim penanganan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan pada warga sekolah dan parenting. Kemudian di situ yang kita libatkan itu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Kita harapkan dalam kegiatan ini sosialisasi melibatkan semua yang ada 4 komponen itu dengan tujuan berikutnya. Itu ada tujuan memberikan pemahaman pada warga sekolah perlunya pencegahan dan penanganan tentang tindak kekerasan di satuan pendidikan. Harapan kita dengan sosialisasi ini semua memahami bahwa betapa pentingnya pencegahan sebelum kita menangani. Kemudian dilanjutkan waktu ini kita agendakan di minggu kedua November 2023 karena ini kita anggap ini RTL ya Bu Retna ya. Jadi rencana tindak lanjut dan insya Allah akan kita lakukan ini. Kemudian untuk narasumbernya kita akan upayakan bekerja sama dengan Komite Perlindungan Anak dan dinas yang terkait. Lalu untuk anggaran kita gunakan BSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan kita di Lampung ada istilahnya PSMP. Jadi dana komite istilahnya PSMP, itu peran serta masyarakat dalam hal pendanaan pendidikan. Demikian untuk sekilas pencegahan yang akan kami lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin nanti untuk pengembangannya akan dikembangkan masing-masing di satuan pendidikan itu. Selanjutnya untuk penanganan. Penanganan ini suatu bentuk tindakan kita melakukan proses penyelesaian ketika terjadi suatu permasalahan. Dan harapannya nggak terjadi, tapi kecil kemungkinan nggak terjadi ya Bu ya. Yang pertama kita bentuk tim PPKSP, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Lalu kita membuat alur pengaduan jika terjadi tindak kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian siapa saja yang kita libatkan di situ? Ada guru, siswa, orang tua, dan termasuk tenaga kependidikannya atau TU. Tujuan kita membentuk tim ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan jika terjadi tindak kekerasan di satuan pendidikan dan memberikan pemulihan bagi korban dan pelaku tindak kekerasan. Kemudian pemberian sanksi bagi siswa yang melakukan tindak kekerasan dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif.
dan memperhatikan hak pendidikan peserta didik. Artinya meskipun diberikan sanksi, tetap kita pertimbangkan bahwa peserta didik itu dia mempunyai hak untuk tetap belajar. Kemudian anggaran sama, kita dari BOSP dan PSMP. Kemudian waktu kita menyesuaikan peristiwa terjadi. Kemudian penanganan sesegera mungkin kita akan laksanakan penyelesaian. Mungkin demikian dari kelompok 4. Terima kasih, saya Rim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tanggapan nggak Ibu? Cukup ya? Tadi yang pas penanganan itu Iya? tampilin lagi deh. Mungkin Mas, operator. Ibu ini kan penanganan ya? Iya. Terus yang terlibat guru, siswa, ortu, tenaga pendidikan. Ini maksudnya terlibat apa, Bu? Artinya ikut menangani. Jadi kita libat untuk yang menangani. Tapi kalau penanganan siswa harusnya enggak ya? Oh iya, oke. Silakan. Yang masuk dalam tim, oke, yes, itu ada Tim apa? PPKSP. Kita kan membentuk itu Ibu, kita membentukkan tim itu, ya. Tim itu hanya boleh guru, orang tua. Oh gitu, oke. Berarti Del. Kalau guru nggak ada, baru tendik, nggak boleh melibatkan siswa. Oh gitu, oke. Berarti ini hasil diskusi kita Ibu. Di Del berarti nanti itu untuk siswanya di Del. Iya, karena Oke. di dalam Permendikbud begitu. Jadi Oke. sebaiknya guru dan orang tua. Orang tua tuh bisa perwakilan komite atau orang tua yang ditunjuk pada dia bukan pengurus komite. Iya. Yang kedua, guru, andaikan udah nggak ada guru lagi gitu ya, maka diperkenankan tenaga kependidikan Oke. TU untuk ikut, tapi siswa nggak boleh. Oke. Semua disebutin. Assalamualaikum Kalau warahmatullahi pelakunya wabarakatuh. tuh terlapor istilahnya. kami Terlapornya dari pendidik, kelompok peserta didik boleh. 5 ya. Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami Bapak-bapak. Program pencegahan dan penanganan kekerasan pencegahan kami Ini PPT apa? sosialisasikan kepada siswa, lalu sebagai narasumbernya kami undang dari Dinas Pendidikan yang terkait. Yang ketiga, tempat pelaksanaannya di sekolah, lalu hari Jumat 22 Desember 2023, biaya lebih kurang 5 juta. Sumber dana karena kami swasta ada BOSP. Terus yang akan kami bahas adalah tentang bullying fisik, karena bullying juga banyak macam-macam. Ini tentang bullying terhadap fisik. Terus penanganan, kami ada 3 penanganan, yaitu guru dan orang tua perlu untuk mengajarkan siswa atau anak menyelesaikan masalah dengan pendekatan musyawarah bersama, bukan dengan kekerasan dan main hakim sendiri. Lalu yang kedua, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik. Hal ini agar anak bisa saling menghargai dan menghormati. Yang terakhir, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying tersebut. Ini cukup penjelasan hasil diskusi dari kami. Kalau ada kurang tentunya banyak. Mohon arahan mungkin dari Ibu Retno atau bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau memang bully perundungan ya. Jadi kalau dalam Permendikbud ini tuh ada istilah 2, kekerasan fisik dan perundungan. Ya. Kalau kita berbicara kekerasan fisik tuh misalnya tawuran, Ya. perkelahian 1 lawan 1, Iya. misalnya itu juga. Tapi kalau perundungan itu syaratnya ada relasi kuasa. Ya. Itu bedanya antara kekerasan fisik dengan perundungan. Jadi perundungan itu syaratnya ada relasi kuasa. Relasi kuasa tuh gini, pelakunya relasinya lebih tinggi daripada korban. Misalnya
kakak kelas terhadap adik kelas, Iya. guru terhadap murid, kepala sekolah terhadap guru, orang tua terhadap anak. Jadi ada relasi kuasa. Itu perundungan. Iya. Yang kedua harus berulang. Kalau baru sekali bercanda, tapi kalau berkali-kali itu berulang. Itu. Terus yang ketiga menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa sakit pada korban. Jadi itu baru kita sebut perundungan. Dan keempat tuh memang tadi yang utama tuh ada relasi kuasa di dalamnya. Nah, jadi kalau penganiayaan kayak kasus Cilacap yang videonya viral, itu kategorinya penganiayaan, jadi kategori masuk perundungan. Nah, lalu yang kedua kalau mau bully, maka ada dua, bully di dunia nyata sama bully di dunia maya. Karena anak kita tuh semuanya udah menggunakan gadget dan dunia cyberbullying tuh tinggi banget gitu. Jadi kalau memang mau milih itu, sebaiknya sih dunia bully di dunia nyata dan di dunia maya. Jadi dua hal itu. Nah, kalau bisa di dunia maya itu bisa sebenarnya ngundang, misalnya melibatkan kepolisian. Karena ada undang-undang terkait ITE ya. Lalu yang kedua kalau di dunia itu bisa nyata itu bisa aja melibatkan misalnya pihak tadi kan kita menyebut kepolisian. Satunya lagi kalau nggak salah ini tadi menyebut pemulihan ya. Habis itu tiba-tiba biaya konsumsi 5 juta gitu. Nih, sebentar. Nih. Terus. Yang ketiga. Terus deh. Bawa lagi. Nah, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bully. Guru ini guru BK ya maksudnya? Iya. Nah, kalau bisa semua guru melakukan disiplin positif. Karena anak itu sebenarnya niru kok. Jadi guru tuh harus jadi role model, seluruh guru sebenarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 kali ini rencana tindak lanjut dari kelompok kami berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Boleh next, Mas? Untuk pencegahan, kami membuat tim TPPKSP. Anggota itu adalah 1 orang komite, kemudian 3 orang guru, dan 1 orang wali murid. Jadi 5 ya. Kemudian melakukan sosialisasi, di mana tahapan sosialisasi ini ada 3 targetnya. Yang pertama adalah guru, kemungkinan akan diadakan mungkin di awal tahun ajaran baru saat IHT. Kemudian siswa itu kemungkinan akan dilaksanakan saat MPLS. Yang ketiga adalah wali murid, itu kemungkinan akan dilaksanakan saat rapat komite. Atau kita sebut dulu dengan parenting. Untuk pendanaan dari sosialisasi ini itu dilarikan ke BOS ataupun PSMP, itu tulisnya komite. Kemudian sudah penanganannya. Jadi untuk penanganan ini apabila terjadi 3 dosa besar ya dalam dunia pendidikan, contohnya di sini adalah kekerasan seksual antar peserta didik. Ini merujuk ke pasal 10. Kekerasan seksual itu jenisnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 1 merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat fatal pada penderita psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi. Ini kalau kita merujuk kepada pasal 10. Nah, kemudian selain itu penanganan ini lupa ditambahkan ya. Yang kedua adalah membuat SOP bagaimana harusnya tindakan itu apabila terjadi kekerasan tersebut. SOP-nya dibuat oleh pihak sekolah masing-masing. Demikian dari meja atau kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan mungkin Ibu mau langsung tanggapi atau memberi masukan. Iya, ini Kayaknya kekerasan seksual ya? iya kekerasan seksual. Oke, kalau tadi kan perundungan, terus ini kekerasan seksual. Ya sih, pertama saya usulkan juga nih ke teman-teman kepala sekolah, lihat rapor pendidikannya, nanti bikin di sekolahnya berdasarkan tanda yang merah atau kuning sebenarnya. Nah, kalau kekerasan seksual, oke, ini ya bagus nih untuk kekerasan seksual. Tadi saya belum nangkep sih, atau saya nggak ini ya. Kalau kita mau mencegah, salah satu caranya adalah membuat tadi kesehatan reproduksi remaja. Sosialisasi juga. Jadi maksudnya mencegah kekerasan seksual, tapi melalui kesehatan reproduksi remaja. Kenapa? Karena nih anak-anak ini kan usia 13 sampai 17 ya. Kalau SMA 15 tahun. Antara ya maksudnya SMP SMA nih, kalau dalam perkembangan psikologi, mereka itu punya tahapan yang mirip secara biologis. Nah, biasanya anak-anak bingung dengan perubahan tubuhnya kan. Nah, lalu di sini mulai kenal lawan jenis, terus nggak ngerti bahwa kalau umurnya dia melakukan hubungan seks itu akan merusak organ seksualnya dia, organ reproduksinya. Nah, lalu kalau dia hamil, selain bahaya melahirkan, tapi juga anak dengan stunting kan, rebutan makanan ya sama antara ibunya yang masih anak-anak dengan bayinya. Nah, akhirnya bayinya kalah, yang menang ibunya. Nah, lalu tadi ke depan 50 tahun kemudian misalnya itu akan punya dampak-dampak pada rahim anak ini gitu. Kalau dia tuh udah melakukan hubungan seks sebelum ini, terus sama dia betul pada usia muda. Nah, satu lagi, nah ini Bapak Ibu menariknya, tadi saya kayaknya memang nggak cerita sama sekali kekerasan seksual. Makasih ya kelompok ini ngingetin gitu. Jadi kekerasan seksual nih, Ibu Bapak tuh banyak banget. Dan ini juga cukup mengerikan, bahkan dengan kasus sudah dari SD. Jadi SD tuh mulai dari gini, kasus misalnya di Jakarta nih kejadian guru agama dia ngasih PR ke anak-anak, lalu khusus anak perempuan suruh maju, lalu maju ke meja guru di pangku dia Bu. Nanti terus anak itu diperiksa bukunya dengan cara dipangku, lalu posisi kaki anaknya sengaja direnggangkan. Dan sepanjang memeriksa, si guru tuh memasukkan tangannya ke alat kelamin anak-anak ini. Nah, itu satu anak tuh ngerti karena orang tuanya ngelakukan pendidikan seksual sejak dini. Jadi dia itu sudah bisa ngomong lancar, terus dimandiin, ibunya tuh ngasih tahu bahwa di tubuh dia ada yang nggak boleh dipegang dan dilihat orang lain. Kalau ada yang megang itu namanya orang jahat, suruh dilaporin. Dari 7 itu yang menyadari 1 loh, karena orang tuanya punya kesadaran tadi pendidikan seksual. Jadi orang Indonesia tuh pendidikan seks dianggap tabu, padahal anak-anak kita bisa terancam, maka terancam menjadi korban. Kasus SMP misalnya cukup parah. Hasil diskusi kami gabungan MKKS, SMK dan SMA ya. Jadi ini kolaborasi. Adapun tindak lanjut tadi yang ditugaskan untuk berdiskusi, pencegahan yang kami lakukan yaitu penerapan sekolah bebas perundungan atau bullying. Hal ini dilakukan untuk menerapkan budaya positif kepada warga sekolah dan kepada siswa agar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atau orang lain, baik guru ataupun siswa. Waktunya adalah Selasa 7 November 2023. Narasumber yang kami undang Kaprodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, agak kurang tadi pengetikan. Biasanya terkenal itu Ibu Oktariani. Yang kedua dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi Lampung. Adapun tempat itu di aula sekolah, sumber dana Bosnas 2023. Peserta itu kepala sekolah, PTK, tenaga pendidik dan kependidikan, pengurus komite, dan tim anti bullying dari siswa perwakilan kelas itu ada tim anti bullyingnya. Inilah program pencegahan yang kami diskusikan bersama.
Next, udah ya. Selanjutnya untuk program penanggulangan, nah, kami membentuk tim PPKSP Satuan Pendidikan dan program kerja tim PPKSP. Waktunya itu 3 minggu setelah kami melakukan tadi pencegahan, yaitu Selasa 21 November 2023. Pendamping ataupun nanti yang narasumber yang mendampingi kami adalah satu dari BPMP Provinsi Lampung, kedua pengawas pembina sekolah, tempat sama aula sekolah, sumber dana sama masih dana Bosnas 2023. Peserta yaitu wakakesiswaan, pengurus komite sekolah, orang tua siswa, guru, dan tenaga administrasi sekolah atau staf tata usaha. Next. Implementasi untuk tim PPKSP yaitu susunan timnya adalah ketua wakakesiswaan, penanggung jawabnya biasanya kepala sekolah, ketuanya wakakesiswaan, sekretarisnya adalah salah satu guru yang memang berkompeten, bendahara itu kita ambilkan dari bendahara komite sekolah atau PSMP kalau istilah kita. Penanganan siswanya ada 4 orang kami bentuk, yaitu pertama guru BK, salah satu guru umum mata pelajaran umum, wali kelas kita ikutkan juga, dan kepala program bidang keahlian dari sekolah. Ya, inilah hasil diskusi kami baik pencegahan dan penanggulangan. Mungkin bisa dibantu pada Ibu Retno untuk diberikan masukan ya, kepada Bapak Ibu juga kalau ada yang kurang mohon masukannya. Baik, terima kasih Ibu. Kalau susunan tim PPS ini nggak perlu ada sekretaris bendahara sih. Jadi isinya cuma ketua dan anggota. Ketua, kalau bisa jangan orang yang sibuk. Kalau dia udah punya beban kerja berat, dijadiin ketua nggak bisa nanganin. Misalnya wakil kesiswaan, dia punya staf, ya udahlah diwakilin staf, nggak bisa. Kalau dia udah jadi ini, ya harus dia sendiri yang hadir, dia yang nanganin sampai selesai rekomend, itu harus dia. Nah, apakah dia bisa ngumpulin murid yang bermasalah tadi, lalu setelah itu mendengarkan dari si korban, si pelaku, itu kira-kira dia punya cukup waktu enggak? Kalau enggak, jangan orang yang sibuk. Yang penting guru, enggak harus orang yang punya jabatan. Sebenarnya dinas pendidikan juga, yang penting ada staf pun tapi dia mengerti tentang penanganan seperti ini. Dia S1-nya psikolog misalnya, atau memang dia dulu pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi guru lama, terus dia tepat, maka dia pilih aja gitu. Perwakilannya nanti di Satgas tertulisnya dinas pendidikan, tapi nggak harus kepala bidang. Kepala bidang nggak bakal sibuk banget. Meja 8 ingin sedikit mempresentasikan tentang program pencegahan dan penanganan kekerasan. Yang pertama adalah program pencegahan yang kami susun adalah, pertama kami akan melakukan sosialisasi tentang kekerasan di satuan pendidikan, dan sasaran sosialisasi itu adalah siswa, tenaga pendidik, dan wali siswa. Sosialisasi akan melibatkan akan mengundang narasumbernya adalah apa sih tadi itu? Tadi lupa catatannya. Dari psikologi, Bu. Iya, psikolog. Dan kalau ada ke orang tua itu melalui orang tua itu kita akan mengadakan parenting. Jadi semua yang terlibat di situ bisa memahami apa itu kekerasan di lingkungan sekolah. Jadinya kita akan lebih mudah untuk menanggulangi kekerasan yang ada di sekolah. Kemudian kita akan adakan workshop tentang tindakan kekerasan. Kita akan
tunjukkan gitu contoh-contoh kasusnya dan akibatnya yang akan timbul pada korban, sehingga semuanya akan lebih paham, lebih mengerti betapa mengerikannya ya akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang ada di sekolah. Kita akan melakukan koordinasi dengan Satgas PPK. Kita akan membuat program kerja tim PPK dan penyampaian tentang tindak kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar pada waktu yang akan ditentukan, Bu. Waktu pelaksanaannya kita akan coba melaksanakan di November minggu kedua dengan mencoba memakai sumber dananya adalah dana BOS. Kemudian yang kedua adalah program penanganan tindakan bullying. Kita ambil kasusnya adalah kasus bullying ibu kekerasannya. Kita akan mengkoordinasikan membentuk tim PPKSP yang terdiri dari guru, tenaga pendidik, kemudian wali siswa, komite sekolah, kemudian jika tidak memungkinkan guru karena kesibukan dan sebagainya, kita ambil pendik. Yang pertama apa ini tadi penanganan ya. Jadi kan gini, ketika kita bikin tim PPK berarti kita tuh bikin pencegahan dan penanganan. Dan penanganannya harus seluruh kekerasan, tidak cuma bullying. Jadi kan ini tadi program penanganan tindak bullying, seolah-olah yang lainnya nggak diurus. Tim ini harus bekerja untuk semua kekerasan, bentuknya apapun. Itu pertama. Jadi nggak khusus bullying. Yang kedua sebenarnya cara kerja, mekanisme kerja itu ada di Permendikbud. Langkahnya apa saja tahap demi tahap. Pembentukannya juga ada sih tahap demi tahap, tapi kalau terkait dengan langkah nanti ada yang namanya rekomendasi terakhir. Jadi setelah proses beberapa yang ada di dalam disebutin kok. Sebenarnya tinggal ngambil aja kalau udah punya timnya. Pokoknya misalnya programnya ngebentuk tim PPK. Langkah berikutnya bikin misalnya bimbingan teknik untuk bikin SOP misalnya. SOP penanganan kasus kekerasan, tapi nggak cuma bullying, jadi semua gitu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do. Dan ucapan terima kasih saya kepada Bu Retno yang selama 1 hari ini sudah membimbing kami semua, guru-guru, kepala sekolah, BPMP dan Itjen dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk juga dalam langkah-langkahnya. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan juga kepada para kepala sekolah yang telah hadir dan mengikuti acara ini dengan Sampai akhir. dengan semangat sampai akhir. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu dari BPMP yang telah mengizinkan kami mengadakan kegiatan di wilayah Lampung, dan juga terima kasih kepada teman-teman panitia. Oke, demikian ya video terkait dengan diskusi ya. Jadi para kepala sekolah ini sebagai peserta ya, bersama dengan ada dinas, ada pengawas sekolah, dan ada BPMP, itu kemudian duduk bareng diskusi ya, ada 6 kelompok yang masing-masing tuh membuat program ya, program rencana tindak lanjut terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, menarik banget kan isi program-program mereka ya. Semoga ya ini benar-benar ditindaklanjuti ya setelah ini, dan kalau perlu ada monefnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.